Cita-cita saya sebelum masuk sini kemarin menjadi dokter. Insya Allah kalau bisa nanti kalau dapat C, saya akan melanjutkan sekolah lagi untuk mengejar cita-cita saya. Kasus saya kasus asusila. Saya masuk sini pada tahun 2012 pada bulan 7. Pertamanya karena saya nonton film BF di HP, karena keseringan nonton film BF, saya ingin meniru film BF itu. Kebetulan saya punya cewek dan saya mengikuti film BF itu. Dan akhirnya ya mengadu pada orang tuanya dan akhirnya saya dilapor ke Polres. Waktu tahun 2012 bulan Desember saya berangkat PSG atau magang ke Kepayang ke pabrik teh. Selama 2 bulan saya menjalani magang dengan baik-baik. Waktu udah perpisahan mau pulang, naas dapat masalah narkoba sampai masuk dalam sini. Barang buktinya kurang lebih 2 garis tapi udah dipaketin jadi 9 paket yang besar. Kami jelaskan bahwa di Lapas Curup ini kebetulan bulan Juni 2013 anak dan remaja itu berjumlah 43 orang. Jadi dari berbagai macam kasus, kalau masalah penyebab dari dia melakukan tindak pidana, ini mungkin kalau menurut saya karena mungkin dari pengawasan dari orang tua, itu yang pertama. Yang kedua itu masalah kemiskinan, yang ketiga itu masalah pengangguran. Kalau perasaan saya waktu ketangkap, sehari di polsek itu belum terasa, soalnya waktu perpisahan habis pakai barang itu, jadi masih ada pikiran fly-nya Bang. Nah, habis itu setelah dapat 2 hari, udah terasa masuk dalam penjara. Nangis terus. Saya rasakan ketika saya baru masuk ke sana, mereka ada yang bertindak semena-mena karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang kurang memperhatikan tata sopan santun seperti itu. Jadi yang biasanya mereka datang sambil duduknya kakinya di atas, kadang-kadang terus kalau mereka menegur teman tuh biasa menganuk kepala, hey, seperti itu. Jadi itu merupakan bukan hal kasar bagi mereka, tapi itu bukan hal biasa aja. Yuk, kami kan udah teman, kami kan udah dekat. Mereka selalu beralasan seperti itu. Selamat siang Pak, mulai hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya anak. 12. Berapa orang? 12 Pak. 12 orang lengkap semua ya. Makasih ya. Kegiatan yang dirancang oleh PKBI daerah Bengkulu, fokus kegiatannya atau sasarnya itu adalah remaja bermasalah dengan hukum, terutama anak-anak yang saat ini berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Nah, kegiatannya sebetulnya adalah selain mencoba mendampingi anak-anak yang bermasalah, sebetulnya kita ingin mendorong agar pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan anak bermasalah dengan hukum ini lebih manusiawi dan kemudian mendorong kreativitas anak juga berkembang di dalam lapas. Jadi intinya program ini selain kegiatan pendamping anak, tapi juga merupakan kegiatan advokasi sebetulnya. Yang kita advokasi adalah lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum ini. Misalnya lembaga pemasyarakatan, Kanwil Kum dan HAM, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, Dinas Sosial. Ini yang paling fokus yang kita ingin coba advokasi sebetulnya. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak-anak dan remaja, kita juga sudah ada MOU
dengan pihak PKBI, kepanjangan tangan dari PNPM Peduli. Ya, jadi kita sudah laksanakan kurang lebihnya 1 tahun sudah berjalan. Itu terkait dengan anak-anak. Untuk pembinaannya dari PKBI-nya ada, itu berbagai macam keterampilan, itu keterampilan komputer, fotografi, dan lain-lain. Ya kita mengharapkan untuk tahun kedepannya mungkin agak lebih meningkat seperti itu. Kalau untuk alat musik ya terutama, yang pasti kan alat musik itu kan membantu memanajemen emosi juga ya, melatih kesabaran, terus melatih dari cara bermain kan bisa dilihat ya kemajuan mereka, motivasi mereka untuk belajar. Itu banyak kok kemajuan-kemajuan pesat. Memang tidak semua anak-anak tertarik untuk bermain seperti gitar. Jadi kami di sini alternatifnya kami juga memfasilitasi komputer. Jadi bagi anak-anak yang mungkin memang belum terlalu tertarik untuk main musik, mereka bisa beralih ke komputer seperti itu. Rata-rata umur mereka itu sekitar 12 sampai di bawah 18 tahun. Karena kan kita berharap keterampilan-keterampilan atau media-media yang kita berikan kepada mereka di dalam lapas sedikit banyaknya juga bisa bermanfaat begitu mereka nanti keluar. Karena faktor utamanya bukan mereka pada saat di dalam lapas, pada saat mereka keluar itu yang menjadi fokus perhatian kita sebenarnya. Jadi titik masuknya memang pada saat mereka di dalam lapas, tapi penekanannya pada saat mereka nanti bebas. Begitu dia keluar, ada keterampilan, kemudian dia bisa juga bisa diterima oleh masyarakat dengan keterampilan yang didapatkannya di dalam lapas. Kalau saya keluar dari sini nanti, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang saya pernah lakukan ini, dan saya pastinya akan merasa malu untuk pulang ke kampung sendiri. Saya cita-citanya pengen jadi orang sukses, kayak berwirausaha sendiri, kayak misalnya bikin alat musik, elektro. Kalau cita-cita pengen pulang nanti jadi orang sukses, pengen buka bengkel macam itu. Kalau petinju ada ngikut kemarin petinju, karena saya ngelihat nggak ada kemajuan, saya undur diri.